Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden kembali mengumumkan paket sanksi besar yang menargetkan minyak dan gas Rusia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Departemen Keuangan AS. Dalam keterangan resminya, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa sanksi itu ditujukan untuk Gazprom Neft dan Surgutneft Tegas yang mengeksplorasi, memproduksi, dan menjual minyak Rusia. Tak hanya itu, AS juga turut menargetkan 183 kapal yang telah mengangkut minyak Rusia ke perusahaan non-barat, serta mencabut ketentuan yang sebelumnya membebaskan perantara pembayaran energi dari sanksi terhadap bank-bank Rusia, sebagaimana dikutip dari AP News. Jelang lengser, Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden memutuskan memberikan dukungan kepada Ukraina dengan memberikan sanksi kepada Rusia. Kali ini, sanksi yang akan diberikan pemerintahan Biden dengan mengincar sejumlah perusahaan minyak Rusia yang masih beroperasi. Melansir Reuters, niatan pemberian sanksi ini diungkapkan oleh salah satu pejabat di Gedung Putih yang enggan menyebutkan namanya. Ini paket yang sangat besar, 2 perusahaan minyak Rusia, lebih dari 100 kapal tanker, pedagang minyak, perusahaan asuransi Rusia, dan lain-lain. Pejabat pemerintahan AS. Sanksi yang akan dijatuhi lantaran masih banyak kapal tanker yang membawa minyak Rusia yang dijual di atas batas harga barat sebesar $60 per barrel. Bahkan jika dijual di atas batas harga, minyak mentah Rusia biasanya dijual dengan harga diskon ke pasar keseluruhan dan Cina serta India bersedia membeli pasokan. Pemerintah AS telah memberitahu Kementerian Luar Negeri India tentang sanksi yang akan datang dengan mencatat pasar yang dibanjiri minyak dan fakta bahwa harga minyak yang rendah dapat membantu India memenuhi kebutuhan minyak mentahnya. Sumber lainnya mengatakan sanksi tersebut kemungkinan menargetkan beberapa orang yang terlibat dalam jaringan yang memperdagangkan minyak di atas batas harga. Washington sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia dan tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi pada bank-bank Cina. Ini sebagai upaya untuk mengurangi pendapatan minyak Rusia dan akses mereka ke pasokan asing. Sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022, AS telah memberikan sanksi kepada puluhan kapal dari armada yang diperkirakan berjumlah ratusan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Moskow dalam mendanai perang. Pada Senin, 13 Januari 2025, 6 negara Uni Eropa meminta Komisi Eropa untuk menurunkan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barel yang ditetapkan oleh negara-negara G7. Mereka beralasan, hal itu akan mengurangi pendapatan Moskow untuk melanjutkan perang di Ukraina tanpa menyebabkan guncangan pasar. Reuters memberitakan, batas harga minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut serta produk minyak bumi olahan ditetapkan oleh negara-negara G7 untuk mengekang pendapatan Moskow dari perdagangan minyak. Cara ini bisa membatasi kemampuan Rusia untuk membiayai invasinya ke Ukraina. Langkah-langkah yang menargetkan pendapatan dari ekspor minyak sangat penting karena mengurangi sumber pendapatan tunggal terpenting Rusia. Demikian pernyataan bersama Swedia, Denmark, Finlandia, Latvia, Lituania, dan Estonia dalam sebuah surat kepada Badan Eksekutif Uni Eropa. Kami percaya sekarang adalah saatnya untuk lebih meningkatkan dampak sanksi kami dengan menurunkan batas harga minyak G7, jika tanya. Batasan harga G7 ditetapkan sebesar $60 per barel minyak mentah Rusia, $100 per barel untuk produk premium ke minyak mentah, dan $45 per barel untuk produk diskon ke minyak mentah. Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan penerapan dan penegakan batasan harga merupakan faktor penting dalam berurusan dengan Rusia. Ada korelasi yang jelas antara harga operator energi dan tingkat agresivitas Rusia, ditulis Yermak di aplikasi perpesanan Telegram. Ekspor energi merupakan sumber utama pembiayaan perang bagi Kremlin. Semakin tinggi harga minyak, semakin banyak jumlah senjata dan niat agresif di Rusia. Semakin rendah harga minyak, semakin dekat perdamaian, tambah Yermak. Batas harga maksimum tidak berubah sejak Desember 2022 dan Februari 2023 ketika batas harga tersebut diberlakukan. Sementara harga minyak mentah Rusia di pasar berada di bawah level tersebut secara rata-rata pada tahun 2023 dan 2024.
Langkah serupa juga dilakukan Inggris yang turut menjatuhkan sanksi terhadap Gazprom Neft dan Surgutneftegas. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa pendapatan dari sektor minyak merupakan sumber utama bagi ekonomi perang Rusia. Dengan menargetkan perusahaan-perusahaan ini, diharapkan dapat mengurangi kemampuan Rusia dalam melanjutkan konflik. Menyusul yang lainnya, Jepang baru-baru ini juga menyetujui sanksi tambahan untuk menjegal Rusia. Adapun sanksi yang diberlakukan, yakni pembekuan aset puluhan individu dan kelompok, serta melarang ekspor ke puluhan organisasi di Rusia dan beberapa negara lain yang diduga membantu Rusia menghindari sanksi. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan persetujuan sanksi tambahan menunjukkan komitmen Jepang terhadap upaya kelompok 7 negara industri terkemuka untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Sanksi baru ini diberlakukan AS, Inggris, dan Jepang guna mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 12.300 warga sipil sejak invasi Moskow pada Februari 2022. Dengan cara tersebut, Rusia diperkirakan akan merugikan miliaran dolar per bulan menurut seorang pejabat AS. Sanksi-sanksi seperti ini sebelumnya telah diberlakukan AS dan sekutunya sejak tahun 2022 silam, tepatnya ketika perang antara Moskow dan Kiev pecah. Namun Presiden Vladimir Putin mengklaim sanksi-sanksi Eropa tidak memberikan kerugian pada Rusia. Dalam hal keuangan, stimulus fiskal besar pemerintah Rusia selama pandemi COVID-19 dan kemudian dalam mendukung perang telah membuka jalan bagi pertumbuhan yang kuat dan pengangguran yang rendah. Bank Sentral Rusia telah memiliki keberhasilan serupa dalam mendukung rubel, sehingga menekan inflasi dan menjaga pemerintahnya tetap untung. Kesuksesan ini yang membuat posisi perdagangan Rusia juga kembali menguat dalam waktu singkat, menyusul guncangan akibat sanksi berat. Menurut Atlantic Council, Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas harga yang telah ditentukan G7. Mereka mengatakan bahwa sekitar 1.000 kapal tanker bayangan digunakan untuk pengiriman minyak tersebut. Badan Energi Internasional menambahkan bahwa Rusia saat ini juga masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, terutama ke India dan China. Sementara menurut para peneliti di King's College London, Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang-barang barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.